Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir. Tapi kali ini ada yang spesial ya. Ada orang ketiga di antara kita. Ketiga ya. Iya. Biasanya kalau yang ketiga itu setan. Biasanya. Tapi ini kali ini tidak. Tapi kali ini bukan. Tidak. Ini kebetulan segmen yang spesial ya Bang hari ini, karena kebetulan teman kita ini Bung Jepri Susetyo, reporter handal investigasi Tribun Medan, mendapatkan satu promosi jabatan, kepercayaan dari Bapak Direktur di Tribun News begitu ya kira-kira akan berangkat ke Papua Barat gitu. Jadi karena beliau besok akan terbang ke Papua Barat, ini adalah hari terakhir, sehingga kita ajak di sini untuk dipamerkan, ya. Mana tahu nanti di Papua Barat ditembak KKB. Jadi bisa dikenali gitu wajahnya ya. Ya, ini mau diupah-upah sekalian. Katanya mau ganti nama juga. Jadi Jepri Siasale. Oke Bang. Lanjut Bang. Nanti ngobrol-ngobrolnya kita lanjutkan. Ini kita masuk ke segmen dulu. Yang pertama dari Medan, kita ke Medan. Ini terkait dengan isu yang belakangan ini marak terkait sendal jepit. Oh, ada apa ini dengan sendal jepit? Iya. Sendal jepit ini kayak grup fotografer ya. Saya ingat. Sendal jepit. Ya kan? Sendal jepit. Nah, jadi katanya yang naik sandal jepit ini naik sandal jepit, yang naik sepeda motor pakai sandal jepit itu kabarnya isu-isunya akan ditilang. Iya, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Belum seperti penerapannya itu. Belum begitu ya. Iya. Ini gimana apanya Bang? Penjelasannya ini gimana kira-kira? Atau kita lihat dulu videonya. Oh, boleh lah. Ada videonya. Kita lihat videonya. Ya. Pak, soal kabar bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan sandal jepit itu akan ditilang, Pak. Di Sumut ini sebenarnya seperti apa? Sesuai dengan aturan yang ada, tentu kita akan menghimbau ya. Maka pada para pengemudi pengendara khusus sepeda motor bisa lebih aman ya, safe. Ya sebaiknya menggunakan sepatu apabila nanti terjadi mungkin kecelakaan atau apa, lebih safety. Itu aja himbauannya. Kalau sejauh ini Pak, Patu Toba ini Pak, pelanggar masih banyak atau sudah berkurang Pak selama 4 hari ini? Ya kalau kita lihat dari tangkapan Etle, kalau bilang Etle ya rata-rata bisa di perharinya ada, karena baru satu titik ya, bisa 50, 40 seperti itu per hari. Untuk teguran-teguran juga per daerah kalau total hampir 1000-an ya, kalau teguran-teguran himbauan. Sifatnya mengingatkan untuk lebih berhati-hati, lebih waspada dan lebih mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Pak, sepertinya tilang teguran ini baru ya Pak ya? Atau sebenarnya sudah lama? Oh sudah dari beberapa tahun lalu sudah kita lakukan. Pada operasi-operasi sebelumnya juga sudah kita. Artinya itu tilang teguran pelanggar itu hanya menerima surat tapi tidak dikenakan sanksi atau denda gitu Pak? Ya, tidak dengan denda ya. Kita beri himbauan. Harapannya tentu dengan edukasi yang baik, lebih humanis, masyarakat lebih memahami kepentingan atau daripada keselamatan itu sendiri. Jadi penting. Dan itu berlaku selama 14 hari ke depan Pak, cobainnya aja gitu, patuhin aja himbauan itu. Ya, sementara instruksinya nanti dalam operasi patuh ini kita metodenya seperti itu ya, atlet dan himbauan teguran aja ya Pak. Nah itu tadi video singkatnya ya Bang, dari Bapak. Dan keterangan Bapak Dirlantas ya. Jadi memang akan dihimbau terlebih dahulu lah ya. Iya. Walaupun memang nanti mungkin sepertinya penerapannya akan beda. gitu Ya. Tapi apa ini ya, seperti biasanya kita di Indonesia ya, ketika ada
info-info yang baru pertama dicetuskan itu langsung disambut dengan reaktif oleh masyarakat kita. Iya lah kan? Bang, kan agak lucu juga ya. Kalau dia mau misalnya hanya keluar rumah beli nasi bebek misalnya, beli lontong gitu ya. harus necis. Pakai sepatu ya kan? Iya. Iya, ada juga yang bilang kayak gitu kawannya kan. Nanti kalau aku beli lontong ke depan itu gimana? Harus pakai sepatu. Iya. Ada yang jawab gini, kan di depan nggak ada polisi. Ada dong. Ada ya. Polisi itu. Iya. Ini kita langsung ke Freddy ya dulu ya. Oke. Selamat sore Bung Freddy. Selamat sore, Bung Fred. Selamat sore, Bang Arai, Bang Agus dan Bang Jeffrey. Iya. Sore Freddy. Ya Freddy, silakan dijelaskan dulu ini bagaimana tadi informasinya penerapannya sudah mulai mau berjalan tapi akan didahului dengan imbauan gitu. Itu gimana kira-kira Fred? Ya, jadi Bang memang sebelumnya memang ini viral di luar Sumatera ya, kalau jepit itu akan dilarang sampai saat ini untuk diri masyarakat, tapi kita itu baru batas himbauan pada para pengendara sepeda motor itu untuk menggunakan sepatu. Nah, penggunaan sepatu ini sebenarnya untuk mengurangi fatalitas, karena memang dalam operasi Patuh Toba ini ada 4 poin. Salah satunya adalah menurunkan tingkat fatalitas dari kecelakaan itu sendiri. Nah, dengan sepatu ini dinilai dapat mengurangi fatalitas, begitu Bang. Nah, makanya dihimbau para pengendara sepeda motor itu menggunakan sepatu. Tapi belum dipastikan kapan atau benar atau enggak ini pengendara sepeda motor yang memakai sendal itu akan ditilang, karena memang masih berlangsung. Dan saat ini ada beberapa jenis tilang lainnya, tapi bukan tilang sebenarnya, teguran, tapi seperti tilang. Jadi dia ditegur menggunakan, diberi surat, tapi tidak ada sanksi begitu, karena memang penerapan tilang saat ini menggunakan kamera elektronik. Tapi kamera elektronik ini baru ada satu lokasi, yaitu di Lapangan Merdeka, sementara di Jalan Sudirman ini belum aktif. Makanya tilang teguran itu diterapkan gitu Bang. Jadi kayak seperti yang kita ketahui, polisi lalu lintas yang keliling yang menilang itu jadi tidak bisa lagi menilang, jadi sifatnya itu teguran selama 14 hari gitu. Berarti tadi poinnya adalah mengurangi fatalitas ya. Berarti kalau jatuh atau misalnya kalau pakai sepatu nggak terlalu potensi untuk terluka itu bisa diredam gitu ya kira-kira. Itu Ya, kurang lebih seperti itu Bang. kalau sepatunya sepatu cats kan tetap koyak juga. Tetap koyak, ya? Lutut. Iya, sepatu Ya kan? KW ya, sepatu KW gitu ya. Apalagi kalau sepatunya tidak di atas mata kaki kan, karena Oh, kan ya. kalau kaki yang fatal adalah bagian Ankle ya, ankle ankle, mata kaki, mata ya. kaki kan gitu kan. Mm-mm. Nah itu gimana penjelasan lebih detailnya ada nggak kira-kira? Iya, agak- Sepatu yang kayak apa misalnya? Hah? Ya, agak-agak ini Ya, sejauh ini belum ada dijelaskan lebih detail mengherankan soal ya. jenis sepatu apa dan kriteria sepatu jenis apa ini yang digunakan gitu, agar lebih aman dan nggak kena tilang gitu Bang. Mereka hanya bilang bahwa ya menggunakan sepatu aja lebih baik daripada sendal lah, sebagai antisipasi daripada kecelakaan lalu lintas gitu Bang, bagi motor. Iya. Ya, Pak Jepri mungkin mau bertanya kira-kira Iya. Pak Jepri kan sebagai sering- orang yang sering orang naik yang sering sepeda motor menggunakan pakai sendal sendal. jepit. Itu gimana Pak Jeffrey? Apa yang mau ditanyakan kira-kira? ke Bung Freddy? Sejauh ini gimana penerapannya Bung Freddy? Apakah sudah ada misalkan yang dikirim surat begitu kan? Sudah berapa banyak begitu? Sudah ada yang diperingati atau Ya, sudah gimana ada gitu ya? dikirim nggak ke rumah gitu kan? Ya, Atau Bung sejauh Freddy mau ini mencoba tuh dulu? selama operasi Tes dulu Patuh ya, Toba ini, Freddy langsung. selama operasi Patuh Toba ini yang dimulai dari 13 Juni kemarin itu tercatat itu ada sekitar 939 kendaraan terekam kamera e-play karena melanggar lalu lintas.
dan yang terkirim ke pelanggar itu sebanyak 368 dan terkonfirmasi itu ada 172. Sementara pengendara yang sudah ditagih itu ada sekitar 170 pelanggar, namun yang sudah membayar itu baru 112 pengendara, begitu Bang. Kalau disebutkan ada pelanggar yang ditagih, artinya kan tetap ditilang ya? Iya. Tapi tadi katanya masih sebatas imbauan. Ini kok sedikit ambigu gitu kira-kira. Yang imbauan itu untuk yang ini Khusus Bang, untuk yang sendal. Iya Oh. kan, maksud saya yang berkenaan dengan tilang elektronik dan patuh toba gitu. Katanya masih diimbau karena belum semua belum jalan semuanya aturan-aturan dan regulasinya ya, belum itu duduk gimana? istilahnya ya. Jadi untuk tilang elektronik itu yang di wilayah Lapang Merdeka itu sudah berjalan dan sudah diterapkan sanksi Bang. Oh, berarti yang 100 tadi yang di Lapangan sudah kena Merdeka. tilang yang di Lapangan Merdeka gitu kira-kira ya. Oke. Iya. Oke. Berarti Untuk di daerah lain yang belum ada itu tadi tilangnya teguran. Jadi dapat teguran. Iya. Tapi banyak Fred, kalau kita perhatikan ya di Kota Medan ya, kan banyak itu kamera-kamera di beberapa titik itu yang tekrek hidup-hidup dia. Berarti Itu kayaknya masih punya gaya disub. aja ya. Punya disub mungkin. Ya, itu belum aktif itu Bang. Belum aktif ya. Oh, nakut-nakuti ya? nakut-nakuti aja. Bang. Karena sebagian kamera ini dimiliki di Dinas Perhubungan Bang. Belum terkoneksi Belum ke polisi. terintegrasi ya. Iya. Kalau lewat lapangan mereka memang kita harus necis memang. Iya. Oh iya. Ada apa ya? Ada mereka Lagi nongkrong gitu, Pak. yang Ya? kenapa? Kita lagi Bang Jepri nongkrong di situ. Udah digusur ya? Udah digusur. Udah digusur. Baik. Iya, tapi Iya. Baik, Fred. Abang ada yang mau Freddy. tanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup. sudah ya cukup kan? lah untuk apa ini ya? Apa ya? untuk Masalah tila apa persandal imbauan jepitan ini ya, persandal jepitan. Walaupun Oke. memang banyak juga ini dari netizen kita, dari Tribuners yang menonton acara ini yang ya rata-rata di sini kalau kita baca ini menganggap aneh sih ini Aneh, ya, aturan-aturan ini gitu lah. Ya suka-suka orang lah kalau mau mana gitu naik. ya. Ya itu kan keselamatan diri sendiri sebenarnya ya. Memang betul. Memang benar. Cuma nggak usah lah diatur-atur kan. Iya. Orang mau pakai sendal mau pakai apa ya? Ya tergantung kepada diri kita sendiri kan. Kalau memang mau kita pakai sepatu agak-agak takut gitu ya pakai sepatu. Yang pas itu misalnya kalau kita kamu wajib pakai helm itu Nah masuk itu akal, ya, kan? helm kan. Iya kan? Tapi kalau Anda harus pakai sepatu ya. Karena kan kepala itu Iya. saraf otak di situ kan. Iya. Ya, kecuali di bawah saraf. Oke, Freddy, mungkin kita tutup dulu, Bang. Apa ini ya? Informasi dari Freddy? Sepertinya Freddy ada liputan lain sepertinya ya. Oh ya ada satu lagi ini berkenaan juga kebetulan juga Freddy juga yang tadi ngeliput terkait demo dengan aksi unjuk rasa. Loh, mana Freddy orangnya? Mana? Freddy. Itu dia. Oke. Kembali lagi. Tadi sekilas di awal-awal tadi kita sempat melihat di belakang Freddy itu ada masa aksi yang pulang barangkali. Pulang ya. Itu tadi kita informasinya kita peroleh itu aksi di Demo ke Konjen India. ya. Ini berkenaan dengan dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad begitu kira-kira ya. Iya. Ini gimana Bung Freddy? Videonya ada. Oh, videonya dulu kita Ya, saksikan. kita lihat dulu videonya Fred sebelum Sabar kembali dulu, kepada Bung, ya. dirimu ya. Pengguna jalan yang lain, kita buktikan bahwa kita kesini hanya aksi. Kemarahan kepada Ustaz Heriansyah untuk mendekat ke mobil komando. Atas penghinaan jubir partai politik penguasa yang ada di India. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah telah hadir Ustaz Aidan, Ustaz Saban. Sebelum beliau naik, sebagaimana kita muslim, ada pengetahuan warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sudah kemarin
dia menghina hijab. Kemarinnya lagi pemerintah sudah harus mengevaluasi hubungan Indonesia dengan India. Tetap menghormati Hindu di tempat kami tinggal. Betul tidak? Betul tidak? BJP, Bharatiya Janata Party, begitu. Kafir. Sejahat apapun ucapan kalian terhadap Rasulullah kami, beliau pemerintah India. Hari ini kami tidak punya rencana bertemu dengan kalian. Dan bagi kami membela Rasulullah SAW mati dalam jalan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengarkan tausiah selanjutnya. Kita sambut Ustaz Aidan dengan pengikan takbir. Jangan harap ya, jangan harap mau ketemu dengan diplomat India di negosiasi. Nah, itu tadi sekilas demo di Konjen India ya, Bang. Tapi memang kita seringkali memang bergesekan dengan isu agama di India ini semenjak pemerintahan Narendra Modi memang. Karena Narendra sering sekali melakukan semacam tindakan-tindakan kriminalisasi lah terhadap umat muslim di sana begitu ya. Sampai ada kemarin seorang wanita yang hijabnya dipaksa untuk dilepas. Iya. Memang pemerintahan Narendra dan kroni-kroninya memang sedikit provokatif menyangkut masalah keislaman ini. Ini kemarin muncul lagi dari seorang politisi bernama Sharma yang menyinggung soal pernikahan Nabi dengan Aisyah begitu ya. Jadi membuat tersinggung umat Islam begitu. Nah ini padahal di India juga banyak ya umat Islam ya. Ya banyak, cukup banyak. Informasi terakhir aku dapat pertumbuhan Islam di India itu sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Iya, ditekan tapi justru semakin banyak. Nah ini yang bahaya sebenarnya karena membawa isu-isu sentimen agama gitu ya. Walaupun memang Sharma dalam pembelaannya mengatakan bahwasannya statement itu adalah satu pembelaan dirinya karena ada yang menghina Dewa Siwa begitu. Paling balas ya. Iya. Itu katanya gitu ya. Menurut pengakuannya di beberapa media massa yang dimuat begitu. Nah itu mungkin kita kembali lagi ke Freddy untuk ya Freddy, bagaimana aksi demo di Konjen Malaysia tadi, India, Malaysia. Walaupun di Malaysia banyak orang India. Juga. Iya. Di Konjen India tadi bagaimana proses demonya? Apakah lancar saja atau ada gesekan atau seperti apa? Ya baik Bang, jadi proses demonstrasi tadi ratusan massa tadi itu yang dimulai sekitar pukul 14.30 itu berlangsung aman, damai dan mereka baru saja benar-benar membubarkan diri dan tadi sempat lewat tadi ya, dan mereka aksi seperti biasanya dan juga tidak ada tanggapan dari konjen India juga. Jadi tadi mereka hanya aksi kumpul-kumpul dan menyampaikan aspirasi. Nah mereka juga itu memiliki beberapa tuntutan, yaitu diantaranya agar pemerintah Indonesia itu memutus hubungan diplomasi, lalu mengusir duta besar dan konsulat jenderal India dari Indonesia dan meminta agar PBB ini memberikan sanksi terhadap India yang dinilai Islamfobia begitu Bang. Jadi itu merupakan beberapa tuntutan mereka dan aksi ini juga digelar serentak di beberapa wilayah lainnya selain di Medan ini Bang. Gitu Bang. Dan aksi berlangsung lancar tadi, polisi juga ikut mengawal dan pada area gedung itu dipasangi kawat duri gitu untuk mengantisipasi penyusup yang kemungkinan bakal masuk gitu. Oke. Masa dari mana, Fred? Masa ini
Maksudnya tergabung ini dalam aliansi Masa aksi. masa aksinya dari organisasi tertentu atau bagaimana? Atau ada aliansi dari yang besar? mereka mengatasnamakan diri sebagai aliansi umat Islam Sumut begitu Bang. Bukan seperti biasanya, kalau memang biasanya kan ada organisasi seperti FPI dan sebagainya lah yang biasa dan apa gitu yang memotori demo, tapi ini mereka mengatasnamakan aliansi umat Islam Sumut. Tadi tidak dapat komentar dari perwakilan Konjen ya? Ya Bang, dan mereka juga menolak juga untuk ditemui karena memang mereka kesal dan hanya mau menyampaikan aspirasi bahwa umat Islam di Medan ini khususnya ini jauh lebih menjaga toleransi daripada mereka yang ada di India. Bahkan mereka mencontohkan bahwa di Medan ini banyak juga orang-orang turunan India yang tinggal di sini, tapi mereka di sini bisa hidup damai tanpa bersinggungan dengan umat Islam yang ada di Medan ini, gitu. Dan umat Islam yang ada di Medan ini tidak pernah menyinggung soal agama atau apa, sehingga memicu konflik ya di antara Islam dan juga warga-warga turunan India ini. Oke, Freddy, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut apakah ada rencana demo susulan atau seperti apa, atau jangan-jangan nanti pihak Konjen India menyusun satu statement khusus mungkin menyangkut demo ini. Barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut, Freddy. Terima kasih banyak, Freddy. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Freddy. Oke, Freddy. Nah, itu tadi laporan dari Freddy dari depan Konjen India. Nah, memang narasi-narasi yang terkesan provokatif nggak usah lah ya. Apalagi sebagai tokoh publik, negarawan, tokoh politik, ya kan. Jangan sampai lah ya. Dan kita pun di Indonesia ini pengen damai-damai aja ya kan? Jangan sampai ada gesekan-gesekan benturan agama. Iya, memang sangat berbahaya nih agama. Berbahaya Bang, apalagi kayak yang di Facebook kemarin. Ya itu memang sangat Pancasila. Tapi tindakannya sama sekali jauh dari nilai-nilai Pancasila gitu ya. Memang aduh. Ya, kita lanjut ke berita yang ketiga. Kita kembali ke Medan nih. Dari tempat yang hampir sama tadi dengan tuh tadi yang cepat-cepat itu di atas itu kawasan Lapangan Merdeka. Tilang elektronik. Tilang elektronik yang terdapat di kawasan Lapangan Merdeka. Jadi Lapangan Merdeka sekarang dalam seminggu ke depan, kalau nggak salah seminggu ke depan itu sudah harus dikosongkan. Kosong lah ya. Dikembalikan kepada fungsi awal sebagai alun-alun. Alun-alun ya. Espalande. Ya, kalau bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Bukan orang Belanda. Belanda kelek Bang. Belanda kelek beda. Sorry, rasis pula. Rasis pula lagi. Mondoira loh. Iya kan. Jadi akan kembali ke fungsi awal menjadi Espalande gitu. Espalande, alun-alun. Tapi sampai hari ini itu diberi batas waktu sampai tanggal 26 Juni. Berarti minggu depan. Tapi sampai hari ini masih ada beberapa tenan beberapa sudah angkat kaki sudah menutup. Tapi ada di sisi yang lain, sisi sebelah barat atau timur tuh ya. Yang pedagang buku tuh. Yang pedagang buku, lapak-lapak pedagang buku itu masih bimbang mereka. Masih bimbang bertahan. Karena status kios baru belum jelas. Itu dia. Sebenarnya yang tenan pun belum jelas sampai hari ini. Cuma mereka rata-rata kan di sana yang membuka lapak di sana, yang membuka tenan di sana adalah brand-brand besar kan. Nah, jadi karyawannya barangkali dimasukkan ke cabang-cabang yang lain. Tapi itu memang sebenarnya jadi persoalan Bang. Karena di cabang lain kan sebenarnya sudah ada orang-orangnya sebenarnya. Makanya pekerja tenan itu sebenarnya ketar-ketir juga. Kan nggak mungkin orang yang sudah ada di cabang digeser. Nah ini yang susah kan. Iya. Terus kalau digeser pengaturannya juga susah. Janjinya dulu kan mau dipindahin ke itu. Ke Lili Suhairi. Cuman kan itu di sana hanya lahan kosong begitu kan. Kalau proses pembangunan tentu pemilik tenan harus mengeluarkan biaya lagi,
bukan dibangun Pemko lagi gitu loh. Dan sampai hari ini itu masih kosong kalau kita lihat di Lilisweri itu ya masih seperti biasa, masih rumput-rumput dan ilalang kan. Iya. Dan pedagang buku-buku itu kalau buku itu di jalan kereta api katanya, ke sana di bawah. Di bawah flyover itu. Di bawah flyover. Cuman kan status tanahnya juga perlu kejelasan gitu, jangan sampai nanti baru jualan 2 bulan tiba-tiba ada pelebaran lagi kan susah kan, itu yang ditakuti pedagang gitu. Ini ada videonya, kita lihat dulu video singkatnya. Dan aku boleh lewat nggak ya? Boleh lewat situ nggak ya? Hah? Boleh? Mau ngambil video? Ya, itu tadi video lokasi sebenarnya lokasi, ya. Video lokasi. Kalau saya lihat itu Bang masih di dekat-dekat jalan apa ya? Sekitar jalan mau mengarah ke lapangan Merdeka juga itu. Dekat bekas apa ya? Bekas tempat penjualan kambing dulu kalau setahu saya di situ. Iya, menjelang inilah ya, menjelang kurban. Iya, biasanya biasa banyak di situ. Cuman ini kayaknya sudah diratakan, dibersihkan kan. Dan belum ada apa-apa. Belum ada. Ya bimbang juga lah gitu. Kan nggak mungkin mereka gelar tikar di situ jual buku kan. Memang betul dikasih lapak, tapi kan untuk membangun lapak juga perlu duit Pak. Gitu. Pertanyaannya yang lapak di lapangan Merdeka itu bayar nggak? Jepri sebagai apa? Bayar sih. Mantan reporter di Pemko Medan ya. Kayaknya bayar itu Bang. Bayar ya, kayaknya bayar. Tapi kan itu kan nggak mahal lah gitu. Ke Pemko atau ke preman? Ya ada 2 lah. Dua-duanya ya. Karena ada tukang jaga malam. Oh iya. 3 berarti. Iya. Tapi aneh juga ya, disuruh pindah nggak disediain. Iya, nggak ada apanya, fasilitasnya. Dikasih lapanya nggak dikasih bangunannya. Iya, atau setidak-tidaknya barangkali dikasih duit ya. Ya kan, nah kalian bangun gitu ya. Iya maksudnya atau kalaupun tidak duit, Bang. disediakan oleh Pemko. Iya dibuatkan aja misalnya di semen gitu kan, terus dibuatkan pakai kayu sementara kan. Iya pasti kan orang ini udah ada tempatnya gitu kan. Nah ini kalau masih lalang gimana mau pakai atap rumbia kan. Tapi memang agak sulit juga kalau yang kayak gini ya. Karena itu sudah turun temurun, sudah bertahun gitu. Kalau pindah kan harus ibaratnya harus memulai dari awal lagi perkenalan kan. Dan kita melihat lokasinya kan kayaknya kurang strategis ya. Memang kayak mau dihabisi ya. Aduh ini memang mungkin kita tanya dulu ke reporter kita. Ada Anissa. Selamat sore Anissa.
Selamat sore Bang Arai, Bang Agus, Bang Jepri. Iya, ini coba dijelaskan dulu ini lokasi pasti relokasi untuk pedagang buku ini di jalan apa itu? Ini letaknya di jalan Hitam, HM Yamin. Iya, pas. Itu dekat sebelum rel kereta di kantor kereta api, Bang. Oh, kantor kereta api ini maju yang lagi samping kanannya. Yang dekat apa ya? Apa sekarang itu? KFC atau Texas itu apa? Texas, Bang. Texas ya, dekat situ ya. Oh iya. Masa Niwan dulu ya. Ya. Berarti nggak jauh dari Holy Wing ya? Iya. Iya. Kalau Hollywood ingat ya. Iya. Ingat kalau Ini kira-kira gimana nih, Sa? Ini kan pedagang juga masih merasa ragu. Apakah mereka akan tetap bertahan atau justru memilih pindah, ini gimana? Baik, sebenarnya ini pantauan dari pantauan hari ini bahwa di lokasi yang relokasi tempat buku baru ini sudah mulai masuk besi-besi ke lapangan tersebut, Bang. Hanya saja memang untuk pembangunan itu para pembangunnya juga bilang tidak akan selesai sampai tanggal 25. Namun mereka dari pihak para pedagang buku, mereka juga mengatakan sebenarnya sudah bertemu dengan Kadis Perkim. Namun hasil dari pertemuan itu dikatakan mereka tidak ada hasil yang jelas. Jadi mereka masih memang harus disuruh pindah tanpa tahu nih sisi tanahnya seperti apa keuntungan mereka yang didapatkan, pembayarannya seperti apa, itu mereka belum ada kejelasan hingga saat ini. Nah, sebenarnya mereka ini para pedagang buku ini mau pindah asalkan ada surat di atas kertas bahwa Pemko telah meresmikan tempat ini, seperti itu, Bang. Oh, jadi minimal ada alas haknya begitu ya? Ya, jadi ketika PT KAI nantinya misalnya menggusurkan atau apa, mereka udah punya bukti yang kuat, seperti itu, Bang. Iya. Namun memang sejauh ini pihak Perkim pun tidak menjelaskan secara detail kepada mereka apakah mereka akan pindah dalam waktu dekat sementara bangunan belum selesai dan kondisi bangunan yang baru itu apakah nanti gratis atau bayar, tapi mereka belum mengetahui. Hanya saja mereka cuma mendengar bahwa mereka nantinya akan bayar listrik dan air saja. Untuk pembangunannya itu semua dari Pemko Medan, seperti itu, Bang. Oh, berarti sudah dijanjikan Pemko ya. Pembangunan ya. Berarti pembangunan, tapi belum jelas kapan dibangun gitu kira-kira ya. Iya, cuman memang tadi dari pantauan tadi siang bahwa untuk besi-besi dan beberapa alat bangunan itu sudah dikerahkan di Jalan Hitam itu, Bang, dan menurut pembangunnya itu mereka dalam waktu dekat kemungkinan paling lama itu tanggal 28 udah bisa selesai, seperti itu, Bang. Berarti penanggung jawab proyek adalah Dinas Perkim, begitu kira-kira? Iya, Bang, seperti itu. Tanggal 28 akan selesai? Iya, Bang. Tapi kalau dari ini kan selain di tempat buku ada juga pedagang kaki lima dan juga kantor dinas perhubungan kan, Bang. Nah, untuk kantor Dishub ini menurut sekretaris Dishub bahwa mereka tidak akan pindah karena kemarin juga tim Perkim udah mengunjungi lokasi Dishub, namun kata mereka tidak pindah karena lokasi tidak mengganggu pembangunan yang ada relokasi nanti. Tidak ada pembangunan terganggu bangunan revitalisasi. Iya. Anissa, itu kantor Polantas yang di situ gimana? Pindah juga nggak kira-kira ya? Jadi kalau untuk Polantas sejauh ini masih mencoba konfirmasi, Bang, tapi belum akan terus dikonfirmasi. Oh, berarti Dishub dan Polantas ada kemungkinan nggak digusur ya? Karena orang dalam gitu. Orang dalam. Cuma berani ngusur orang dalam. Iya. Tapi Bang Agus, ini luar biasa ini. Ini tanggal berapa? Ini sudah tanggal 16. Tanggal 16, tanggal 28 udah siap. Jadi katanya. Udah jadi. Cepat ya? Itu makanya kilat ya. Kita nggak tahu ini, makanya nanti bisa ditanyakan juga anggarannya dari Perkim sebenarnya berapa untuk proyek pembangunan ini gitu kan, karena kalau misalnya anggarannya 2 miliar ternyata bangunannya hanya tepas, nanti kan bisa diaudit begitu kira-kira ya. Kira-kira gambaran bangunannya itu sudah tahu nggak, Nisa? Itu kira-kira nanti apakah bangunannya itu permanen ya kan? atau bongkar pasang atau gitu?
semi SSE. Bukan masak, kayak kafe-kafe itu. Kalau dari para pedagang buku ini, mereka asal dari rapat dengan Perkim kemarin itu mereka bilang bangunannya seperti yang ada di kios di Lapangan Merdeka saat ini, Bang. Bagus berarti. Bagus. Kalau dengan namun karena ini dalam waktu dekat, mereka pun mempertanyakan apakah kualitasnya bagus. Itu. Dan sementara tadi berapa waktunya berapa? 10 hari ya? 28. Kira-kira 10 hari 12 hari gitulah. 12 hari pindah. Kencang berarti. Mungkin ini yang bakal bangun kios ini pernah ikut bangun Candi Borobudur mungkin ya. Candi apa? Candi Sewu, Candi Bambadan ya. Iya kan? Loro Jonggrang ya. Iya. Ini juga para pedagang buku ini juga merasakan tidak cocok dengan tempat bangunan yang dipindahkan ini, Bang. Sebab kan ini jalannya dekat dengan rel kereta api. Iya. Belum lagi jalan itu kan agak masuk ke dalam, sehingga nanti jika ada yang para pengunjung yang datang pakai mobil atau pakai kereta itu kesulitan untuk parkir seperti itu, Bang. Di master plan lagi ya. Iya kan, master plan ya kan? Rencana ininya. Ada nggak master plan-nya ini? Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Makanya itu, taruhlah ada ya. Di master plan-nya itu bilanglah ada. Kira-kira ada tempat parkirnya nggak? Atau diletakkan aja parkir di jalan, atau ditaruh di rel itu? Nah, kemarin itu pas mereka ngomong bangunan dengan Perkim pun masih bingung. Memberitahu kepada mereka ini seperti apa sebenarnya, dan kan kalau misalnya yang 12 tenan itu dapat potongan pajak 50%. Nah, mereka ini seperti apa kejelasannya, mereka hanya untuk dipertemukan, dan hasil pertemuan juga tidak ada yang jelas, kata mereka seperti itu, Bang. Ada berapa jumlah pedagang, Nisa? Dan kemungkinan ada nggak mereka demo pada saat peresmian yang dilakukan Pak Jokowi nantinya? Apa peletakan batu pertama? Berdasarkan data dari para pedagang ini sebenarnya ada sekitar 200 lebih, Bang, pedagang buku. Namun sudah ada beberapa pedagang yang tutup, sehingga lokasi-lokasi kios yang ada di Lapangan Merdeka ini dijadikan gudang. Sementara yang akan dibangun di tempat baru itu akan ada 180 bangunan, Bang. Sejauh ini di situ masih rame nggak ya pedagang buku itu? Ya rame-ramenya yang pedagang aja maksudnya. Pedagangnya aja yang rame ya. Pembelinya gimana? Pembelinya kayak kurang sih. Kalau untuk pembeli memang mengalami penurunan, namun sehari itu mereka tetap ada pengunjung walaupun cuma sekedar mampir, tidak beli. Tahun ajaran baru kan? Iya, biasanya di tahun-tahun ajaran baru ya kan. Nisa, mungkin yang terakhir, barangkali banyak yang belum tahu, ini termasuk kita juga belum tahu secara persis. Ini nantinya setelah revitalisasi, ini bentuk Lapangan Merdeka itu bagaimana sih? Seperti apa? Kalau menurut Wali Kota Medan kemarin waktu diwawancara itu akan dikembalikan seperti awal dulu, Bang, yang mana akan bangunannya akan rata untuk khusus tempat olahraga saja, dan untuk ada Car Free Day-nya seperti itu, Bang. Oh, berarti seperti tempat alun-alun biasa ya? Kosong ya? Iya. Kosong. Iya. Cuman hanya saja nanti di bawah nanti ada basement, di sana tuh nanti fungsinya untuk tempat parkir sekaligus tempat jual-jual makanan seperti itu, Bang. Oh, ada basementnya ya? Oh, jual makanannya di basement, bukan di atas, gitu ya? Jadi kalau gempa, kalau diibaratkan tuh persis kayak alun-alun Bandung lah, Bang. Ini Bandung Lautan Api. Itu judul film tuh. Oh iya. Kayak di Bandung ya, yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil ya. Ya mudah-mudahan lah ya, memang tercapai ya. Semakin bagus ya. Iya. Oke, Nisa, mungkin barangkali itu saja. Nanti bisa dipastikan lebih lanjut menyangkut rencana pembangunan dari lokasi relokasi yang hanya waktunya 10 hari ini juga perlu dipastikan, kemudian anggarannya berapa gitu kan, dengan berapa pekerjanya yang disediakan, apakah memang 3.000 orang kan dalam waktu 10 hari misalnya, karena untuk menjawab pertanyaan dari pedagang buku juga, apakah kualitasnya nanti bagus atau tidak gitu kan, karena tadi dibilang bentuknya hampir sama dengan yang ada sekarang. Itu kan matinya bangunan permanen ya. Katanya. Ya, itu saja Nisa, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, itu tadi Bang, laporan dari Nisa soal memang
revitalisasi ini punya dampak yang cukup panjang ya, baik itu dari sisi adanya kemungkinan penambahan pengangguran kan, karena dampak misalnya tenan tadi tergusur, otomatis pekerja-pekerja ini kan khawatir juga tempat tutup kan gitu. Iya kalau dia perusahaannya besar kayak KFC, kayak Starbucks. Kalau yang misalnya hanya tenan-tenan kecil yang jual kopi misalnya atau jual ini kan banyak tuh kan. Ya kan nggak mungkin buat bangunan baru oke lah di Taman Lili Suheri, tapi kan butuh modal, butuh dana gitu kan. Dan masalah di Lili Suheri hampir sama dengan masalah yang di tempat buku ini kan, di lapak penjualan buku. Soal parkir juga. Alas haknya belum jelas gitu kan. Ya. Bangunannya juga nggak tahu kayak apa. Kalau gitu kita berkaca kepada keramaian yang ada di Merdeka Walk ya kan, lapangan Merdeka itu, kalau kita pindahkanlah ke Lili Suheri yang sempit itu, di mana letak mobil-mobil dan kendaraan yang lain pasti kan? macet ya, pasti macet, akan bertambah macet, sementara di situ ada rumah sakit, ada kantor PLN ya kan. Makanya kemarin saya sarankan kalau bisa ya daripada di Taman Lili Suheri, kenapa enggak koordinasi dengan Polonia Park ya kan, yang ada yang baru, lebih lokasi lebih strategis, lebih cun ya kan, atau di Polonianya sekalian. Iya dibuka, tapi jangan sampai konsepnya jangan sampai seperti waktu itu, lebih banyak lapak-lapak dugemnya gitu. Banyak banget waktu pertama dibuka itu kan bagus sekali, ramai, jadi pusat tempat ekonomi hidup. Tapi ada indikasi bahwasannya tempat-tempat itu jadi lokasi, misalnya orang sudah mabrak sana aja kita kan gitu. Ya memang di meja nampak teh manis panas, tapi kan kan gitu. Warnanya kan hampir sama itu, hampir sama warnanya kan, teh manis panas sama yang satu lagi kan, sama misalnya coklat gitulah, red label gitu kan, warnanya sama, makanya konsepnya bisa ditatap. Barangkali bagus sekali Bang kalau misalnya Polonia lama itu difungsikan kembali, kembali dengan penataan yang lebih bagus kan. Jatuh ke tangan Goliong yang nggak jelas gitu kan gitu kan kira-kira kan. Apalagi itu bakal mau dijadikan pusat ekonomi kan, nanti Polonia itu kan pusat ekonomi kreatif. Nah, kenapa misalnya nggak dipindahkan ke situ aja, misalnya yang lebih luas di tengah kota, lokasi strategis kan, tempatnya, daripada misalnya ke Taman Lili Suheri. Taman Lili Suheri sudahlah dibuatkan, kalaupun mau barangkali ya, ini kritik sedikit dan masukan juga banyak sedikit untuk Pak Bobi. Oh iya, banyak penjawab ya. Nama disesuaikan saja sama namanya kan. Lili Suheri itu komposer, seniman besar dari Sumatera Utara. Kok dibuat pasar seni atau apa kan bagus di situ. Iya, seperti fungsinya awalnya kan. UMKM misalnya kan, atau tempat orang berkesenian, ada panggungnya, panggung kecilnya lah ya kan. Ketimbang jauh ke sana ke Tapian Daya. Kan di sana sekarang taman budaya kan sudah digusur nih. Nggak tahu kita mau jadi apa tuh. Info-infonya mau jadi hotel katanya. Cuma sampai sekarang enggak. Tapi kan tahu. Tapi biasanya kan gitu, diam-diam dipagari hilang ya kan? Kayak Medan Plaza. Medan Plaza. Terbakar. Aduh. Nah, jangan sedih. Memang antara di dan ter itu agak beda dia. Tapi maknanya beda kan? Terbakar, ditutup seng, rubuh. Nah, sekarang mau jadi apa? Kayak aksara juga ya. Itu tadi tiga berita yang bisa kami sampaikan. Tapi memang sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini, ada hal spesial ini buat Bung Jepri. Apa kira-kira Bang hal spesialnya? Tapi kita perlu jelaskan dulu, Bung Jepri ini baru saja mendapatkan promosi ya untuk berangkat ke Papua Barat dalam rangka kita diperbantukan untuk Tribun Papua Barat yang kita dalam launching ya. Berapa lama lagi launchingnya? Launchingnya tanggal 30 Juni. 30 Juni akan launching Tribun Papua Barat.com. Sebagai portal kita yang ke 64. Wow. Tribun Papua Barat. Tribun Papua Barat. Nah, Bung Jepri ini nanti diperbantukan di BKO kan lah ya.
6 bulan. 6 bulan. Tapi bisa tambah 6 bulan lagi ya. Jadi memang kan pilihannya ada 2 Iya, ya kan. pilihannya 2. Mau perpanjang atau resign. Enggak ya. Nah, sudah jelas kok begitu jelas ya. di surat perintahnya. Surat itu ya. Iya. DLK-nya besar kok saya Besar. tengok. Wow. Hampir 500 satu hari. Satu hari ya, ngeri ya. Udah mirip-mirip gaji Mbappe ya. Kylian Mbappe. Iya, tapi itu ceritanya. Kalau yang di atas kertas lain. Lagi kirim aja. Ini apa yang Iya, tadi ada pesan dari pemimpin redaksi kita bahwa sekalian nanti di acara itu kalian serahkan. Apa yang mau kita serahkan? Uang? Enggak lah, kita yang minta dia 500 satu hari ya kan. masa dia ya kan. Nah, ini surat penugasan dan juga ini artinya surat keputusan ya. Surat keputusan yang ternyata yang berlaku tetap iya. dan mengikat. Yang ditandatangani langsung oleh Pak CEO kita. Iya. Suratmu enggak ditandatangani CEO kan? Enggak kan? Dia tandatangani CEO. Karena mungkin resikonya besar. Kan? Jadi CEO langsung yang tanda tangan. Ya resikonya kan cukup. Ini ada apa ini? Ini adalah surat keputusan yang dibuat oleh para pimpinan dan ditandatangani merupakan surat keputusan untuk penugasan surat utang. untuk Bung Jepri ya. Ternyata betul. Untuk Bung Jepri. Ya. Jadi adalah promosi ya. Iya. Semakin berkibar Bung Jepri. Mungkin bakal naik ya karirnya ya, menanjak ya. Biasanya kayak gitu. Bakal terbang ya. Bakal terbang. Iya. Kena peluru KKP. Iya, Jeff, mungkin bisa diterima. Nah, Oke. Wah, Terima ini kasih dia Bang ya. Agus. Nah, ini penyerahan SK-nya. SK terbaru untuk pindah tugas sementara tugas sementara. GKO. Mungkin ada pesan dan pesan Ada, yang iya, mau disampaikan. Ini bukan pesan terakhir ya? Enggak. Bukan. Iya, apa kira-kira misalnya ini kan nanti dalam 6 bulan ke depan Bung Jepri akan bertugas, kiranya apa yang pertama harapan untuk Tribun Medan dulu lah, kira-kira apakah misalnya memperkaya konten atau reporternya harus lebih gahar lagi atau seperti apa kira-kira? Kalau Tribun Medan ini sudah paket lengkap kan, artinya sumber daya manusianya sudah oke, reporternya juga udah oke, redakturnya juga udah oke. Kekompakannya juga udah oke. Cuman saran saya bagaimana kawan-kawan ini tetaplah menjaga kekompakan. Kekompakan itu kan harga mati ya. Bagaimana kita selama ini kalau di dalam kita bebas berdialektika, berpemikiran kan, tetapi ketika sudah keluar kita satu suara. Itu yang menjadi kekuatan Tribun Medan dan itu sangat berkesan bagi saya di Tribun Medan ini. Kompak-kompakan semua tim lah, Bang Arai kan, semua Royani. Artinya harus solid ya, begitu ya. Ketika kasus Bang Arai dulu kan, saling membantu. STM, ya, Serikat tolong menolong. Iya. Giliran Pak Jepri bergesekan iya. Ketika saya yang bergesekan Pak Jepri masuk. Itu harusnya begitu, Bang. Dinamika dunia kerja itu harusnya begitu kan. Namanya kita ini satu rumah, satu tempat, satu keluarga itu kerja begitu ya. Dalam dalam membangun satu perusahaan gitu kan, ya haruslah ada kekompakan gitu. Jangan sampai pun di lapangan misalnya satu bendera istilahnya. Satu bendera istilahnya malah gontok-gontokan. Iya, nah ini yang gontok-gontokan secara positif boleh. Boleh, kan? Boleh. Bersaing dalam hal inovasi misalnya membuat berita, mengirim video. Video dia 5, aku harus 10 kan gitu ya. Punya dia kok bisa cantik gini ya, videonya kok buluk gini katanya kan. Nah, itu sama belajar kan. Di tim breaking kan dulu begitu ya. Di tim breaking misalnya Jepri hari ini kebetulan dua-duanya ini berawal di tim breaking news. Misalnya Jepri hari ini mengirim 15, saya harus merasa harus mengirim minimal 17 kan gitu. Minimal lebih-lebih 2 kan gitu kan. Misalnya besok begitu juga, saya hari ini mengirim 17, Jepri mungkin besok ngirim 18 kan gitu.
Ini yang harusnya menjadi persaingan sehat begitu kan, dan komunikasinya juga harus jalan. Komunikatif gitu. lah. Karena misalnya terjadi satu peristiwa besar, kita kan garapnya sama keroyokan, tapi beda angle-nya begitu. Nah ini yang belakangan ini jarang ditemukan gitu ya. Sulit kayaknya teman-teman untuk sekedar berkomunikasi gitu. Kita selama ini misalnya saya dengan Jeffrey sering berdebat sampai isi kebun binatang itu kadang keluar kan, tapi tetap ketika di lapangan komunikasi kita tetap jalan karena kita satu bendera gitu. Dan kita tetap tahu tuh gimana memposisikan. Artinya lapangan itu, kondisi lapangan itu kita sudah petakan. Jadi di mana posisi Bang Ara, di mana posisi aku itu udah pas. Nah itu sih kawan-kawan yang mungkin tetaplah saya rasa bahwa kekompakan itu harga mati. Tribun ini kan rumah kita bersama, rumah kita di sini kan keluarga. Ya ibarat keluarga biasalah berantem, cuman kan kalau diserang rumahnya tentu masa rumah kita mau dibakar kita diam aja ya. Kita pun nyiapkan bom molotov kan gitu. Jangan pula kita ikut membakar ya. Itu berbahaya. Nah itu. Dan semoga nanti hal yang positif serupa bisa ditemukan dibangun di Tribun Papua Barat ya. Tapi tadi aku lihat foto-fotonya lumayan. Kayaknya bakal betah syahdu sekali ya. Tim baru di Papua Barat ya. Ada yang saya lihat itu dari fotonya sangat bercahaya. Ya berbeda kulitnya dengan Anda. Kayak apa ya? Kita salah lihat nggak ya? Kok kayak atau itu anaknya Cio kan? Rupanya numpang foto aja. Dia mau ke Raja Ampat. Pikir Jeff, ini kawan di sana. Gitu, rupanya bukan ya. Tapi memang bening-bening yang baru-baru. Bening memang. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan ke teman-teman lain misalnya? Apa kira-kira misalnya? Mohon doa aja kepada kawan-kawan, mohon arahan, semoga saya cepat bisa menempatkan diri di sana, bisa memahami lingkungan, karena bisa kultur baru kultur baru, lingkungan baru yang sangat berbeda ya. Itu kan wilayah paling timur, sementara kita di barat. Kita biasa di sini belak-belakan kan, apakah di sana kita belak-belakan? Bisa, tapi nanti lubang pantat bisa kena tombak, bisa kena panah kan gitu. Lengket panah. Tentu juga saya juga udah menjalin komunikasi dengan beberapa jurnalis di sana untuk suwun kan, mohon bimbingan beradaptasi. Ya itu apa kita hari ini ya, segmen Selamat Sore Medan kita hari ini sedikit agak panjang karena memang sekaligus ingin melepas Bung Jeffrey yang mulai menapaki karir nanti di Papua Barat ya, walaupun di atas kertas memang 6 bulan ya. Tapi itu tadi mungkin nanti ada dua pilihannya, apakah tetap lanjut atau mengajukan surat resign. Enggak ya. Nah, biasanya lanjut atau balik kemari. Gitu. Atau jadi petinggi di tempat lain. Kayak yang sudah ya. Iya, oke. Ya, oke. Pokoknya cerah ya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan untuk segmen Selamat Sore Medan ini. Kami juga memohon doanya untuk teman kami ini yang bakal berangkat ke Papua Barat. Bila mana nanti misalnya teman-teman di sana bertemu dengan Bung Jeffrey, kiranya bisa saling berkoordinasi dalam hal misalnya ulasan-ulasan pemberitaan begitu ya Bang. Ya itu saja, terima kasih banyak. Buat kayak gini juga Jeff biasanya. Iya. Selamat sore Manokwari. Selamat sore Manokwari. Iya, selamat sore Manokwari. Kita bahas rupa, apalagi kan presenternya udah jelas. Tahu kan sama kan. Oke. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Fastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan.